kerap dihina dan dicaci karena Prabowo Subianto terlihat berjalan pincang. Namun Prabowo tetap diam tak bergeming, seakan tak menghiraukan cacian itu. Akan tetapi sabar pasti ada batasnya hingga akhirnya Prabowo Subianto membongkar rahasia yang selama ini publik belum tahu. Seperti apa ceritanya? Yuk kita bahas hingga tuntas. Namun sebelum kita lanjutkan, mohon subscribe terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan info. Kalau sudah, mari simak videonya. Pada tahun 1970 adalah tahun bahagia bagi Subagio Hadi Siswoyo yang biasa dipanggil Subagio HS dan Luhut Binsar Panjaitan. Di tahun itulah keduanya lulus dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Keduanya lalu masuk Komando Pasukan Sandi Yuda. Karir keduanya pun cukup baik. Setelah berkarir 11 tahun berdinas, tahun 1981 sudah berpangkat mayor. Pada tahun 1981 Subio dan Luhut hendak dikirim ke Jerman Barat untuk belajar anti-teror. Selain keduanya namun, ada juga juniornya, yaitu Kapten Prabowo Subianto. Serangkaian tes lalu diikuti ketiganya. Setelah itu akhirnya diputuskan Subagio tidak diikutsertakan dalam pelatihan tersebut. Walaupun tak diikutsertakan pelatihan, namun Subagio akan tetap ke Jerman. Subagio diikutsertakan dalam pembelian alat terjun payung di sana. Akhirnya Prabowo dan Luhut berangkat ke Jerman pada tahun 1981, namun nasib apes dialami keduanya. Sehari setelah keberangkatannya, pesawat yang ditumpangi mengalami pembajakannya dibawa ke Bangkok. Subagio lalu ditanyai, apakah ingin ikut operasi pembebasan sandera? Akhirnya Subagio memilih ikut penumpasan sandera di Bangkok. Operasi 31 Maret 1981 pun digelar, akhirnya sukses menumpas para pembajak meski ada pasukan R1 juga yang harus gugur. Subagio pun mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari Presiden Soeharto. Sementara Nan Jauh di Jerman melanjutkan pelatihan bersama Luhut Binsar Panjaitan. Mereka berlatih pada bulan April 1981 bersama 5 rekannya tentara Turki. Pada mulanya semua berjalan baik hingga beberapa minggu, namun nasib apes harus dialami Pak Prabowo Subianto mengalami musibah di sana. Ini merupakan pengalaman yang penuh cobaan, di mana Prabowo Subianto harus absen latihan beberapa minggu setelah ia terjatuh dari rintangan dan kakinya cedera. Kaki Prabowo Subianto patah, mau tak mau Luhut pun harus mendapatkan tugas tambahan. Prabowo harus menjalani perawatan medis dan dilakukan operasi di sana. Singkat cerita, hingga akhirnya Prabowo dan Luhut berhasil melanjutkan pendidikan di sana. Prabowo Subianto dan Luhut berhasil mempelajari cara penanggulangan teror dan diterapkan di Indonesia hingga saat ini. Wah, pengorbanan yang sungguh luar biasa dari Pak Prabowo Subianto, jasamu sungguh besar bagi bangsa ini. Selamat bertugas Sang Jenderal, pimpin bangsa ini jadi negara maju. Amin.